Halo teman-teman, pada video kali ini, kami, mahasiswa dari Universitas Widya Dharma Pontianak, akan menjelaskan tentang sistem informasi sumber daya manusia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Aurelia Pasca Carmila, NPM 185076626, Clara Monica, NPM 185073381, Devila, NPM 185076645, Olivia, NPM 1850756, dan Stephanie Cynthia, NPM 185077832. Nah, selanjutnya mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya, kita harus memahami apa itu sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah salah satu unit organisasi yang di dalamnya terdiri dari berbagai individu yang mengolah data sumber daya manusia dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komputer. Manfaat sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Sistem informasi sumber daya manusia dapat meningkatkan sisi efisiensi perusahaan, baik itu dari sisi performa hingga waktu. Proses pengajuan cuti ataupun jadwal keluar untuk tim sales, semuanya bisa dilakukan oleh aplikasi. Kedua, manajemen data. Dengan menggunakan sistem informasi SDM, maka tim HR sudah tidak perlu lagi menyimpan ribuan data berkas secara manual dan pusing-pusing dalam mencarinya. Seluruh data tersebut tersimpan di satu tempat. Ketiga, meningkatkan produktivitas. Bila perusahaan sudah berhasil memangkas waktu dalam seluruh urusan yang sifatnya manual, maka karyawan bisa melakukan pekerjaan lainnya dan bisa lebih fokus dalam menerapkan strategi demi mencapai tujuan perusahaan. Fungsi sistem informasi sumber daya manusia. 1. Perekrutan dan penerimaan SDM atau Recruiting and Hiring. Dengan adanya sistem ini, tim HR akan terbantu dalam mengorganisasikan perolehan data pada proses perekrutan karyawan baru. Tim HR tentunya harus mampu mengikuti tren terbaru terkait peraturan pemerintahan yang bisa berdampak pada praktik ketenaga kerjaan dan menginformasikannya ke pihak manajemen agar mampu menyesuaikan kebijakan yang berlaku. 2. Pendidikan dan pelatihan atau learning and training. Ketika seseorang bekerja dalam suatu perusahaan dengan waktu tertentu, maka tim HR bisa mengatur seluruh program pelatihan dan pendidikan yang diperlukan agar tingkat pengetahuan dan kemampuan kerja karyawan tersebut meningkat, serta memberikan dampak positif untuk perusahaan dan karyawan tersebut. 3. Manajemen data. Tim HR menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan karyawan dan memprosesnya agar bisa menjadi informasi yang diperlukan untuk penggunaannya. 4. Pemutusan hubungan kerja dan administrasi tunjangan. Seorang karyawan yang bekerja pada suatu instansi perusahaan pasti akan menerima paket tunjangan. Nominalnya akan diberikan berdasarkan ketentuan perusahaan serta performa karyawan, baik itu dari pekerjaan, kehadiran, dan lain-lain. Seluruh informasi ini bisa diperoleh dengan menggunakan sistem informasi SDM. Model sistem informasi sumber daya manusia bisa kita lihat dari sisi input, proses, dan juga outputnya. Dari sisi input, sistem informasi sumber daya manusia terdiri dari 3 sistem, yakni yang pertama subsistem SIA atau sistem informasi akuntansi. Subsistem ini akan menyediakan data terkait akuntansi untuk HRIS sehingga akan ada basis data yang terdiri dari informasi lengkap terkait sumber daya manusia, baik itu yang berhubungan dengan finansial ataupun non-finansial. Yang kedua, subsistem penelitian sumber daya manusia. Di dalamnya akan menghimpun data terkait proyek penelitian tertentu, seperti penelitian suksesi, analisis, evaluasi jabatan, serta penelitian keluhan karyawan. Yang ketiga, subsistem intelijen sumber daya manusia.
menghimpun data yang berhubungan dengan sumber daya manusia organisasi dan mencakup berbagai hal di bawah ini. Yang pertama, ada intelijen pemerintah. Pemerintah akan menyediakan data dan juga informasi agar pihak perusahaan bisa menerapkan berbagai peraturan terkait ketenagakerjaan masyarakat. Yang kedua, intelijen pemasok. Pihak pemasok akan menyediakan berbagai data serta informasi untuk kebutuhan perekrutan karyawan baru. Yang ketiga, intelijen serikat pekerja. Seluruh data dan informasinya akan digunakan dalam berbagai hal peraturan kontrak kerja antara serikat pekerja dan juga perusahaan. Yang keempat, intelijen masyarakat global. Informasi yang ada di dalamnya akan menjelaskan hal terkait sumber daya lokal, seperti pendidikan dan juga perumahan. Informasi tersebut bisa digunakan oleh karyawan serta komunitasnya, agar bisa terintegrasi dengan baik. Yang kelima, intelijen masyarakat keuangan. Seluruh data dan informasi terkait ekonomi untuk perencanaan personil. Yang keenam, intelijen kompetitor, memberikan informasi terkait kegiatan personalia yang berasal dari perusahaan pesaing dan informasi karyawan yang bisa Anda rekrut. Di sisi output terdapat 6 subsistem, yaitu pertama, subsistem perencanaan kerja. Informasi yang digunakan oleh manajer akan digunakan untuk perencanaan karyawan dalam jangka waktu panjang dan jangka waktu pendek. Informasi tersebut juga bisa digunakan untuk menganalisis perputaran tenaga kerja dan juga anggaran biaya. 2. Subsistem perekrutan. Informasi terkait pengadaan, baik itu secara internal ataupun eksternal, yang umumnya berupa market karyawan, perekrutan, jadwal interview, dan juga analisis calon karyawan. 3. Subsistem manajemen angkatan kerja. Informasi untuk mengelola SDM dalam suatu organisasi yang mencangkup pelatihan, evaluasi, relokasi, suksesi, serta kedisiplinan perusahaan. 4. Subsistem tunjangan. Di dalamnya terdapat informasi terkait upah serta kompensasi yang umumnya berhubungan dengan jam kerja dan kehadiran karyawan, penghitungan upah dan bonus karyawan, serta analisa tunjangan. 5. Subsistem benefit. Subsistem ini berbeda dengan kompensasi. Di dalamnya terdapat dana pensiun yang mampu memberikan manfaat lebih untuk karyawan. 6. Subsistem pelapor lingkungan. Informasi di dalamnya terkait keluhan yang dirasakan oleh karyawan, seperti kesehatan, kecelakaan kerja, serta lingkungan kerja. Karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia. Karakteristiknya adalah tepat waktu, akurat, ringkas, relevan, dan lengkap. Evolusi sistem informasi sumber daya manusia. Sistem personalia awalnya menempatkan data pegawai dalam map yang ditempatkan pada Departemen Personalia. Saat komputer digunakan, data pegawai dikonversikan ke pita dan piringan magnetik. Rangsangan untuk menaikkan status data personil diberikan oleh peraturan pemerintah seperti EEO atau Equal Employment Opportunity dan Undang-Undang Keselamatan Kerja. Berikut gambar evolusi sistem penyimpanan dan data personil, mulai dari database, foto dan scan, file atau dokumen, disket, YouTube serta video, di backup seluruhnya ke cloud. Pertanyaan pertama, apakah manfaat yang didapat oleh perusahaan karena adanya sistem informasi sumber daya manusia yang dapat menjalankan bisnis melalui toko online? Kedua,
Bagaimana sistem informasi sumber daya manusia dapat meningkatkan produktivitas penjualan melalui toko online? Ketiga, dalam bisnis online, siapakah yang kalah jika pengusaha berpindah kepada toko online? Keempat, apa saja yang menjadi penghalang dalam membuka sebuah toko online? Kelima, bagaimana penerapan sistem informasi sumber daya manusia pada perusahaan dalam menjalankan bisnis online? Sekian video dari kelompok kami, semoga dapat dipahami dengan baik serta menambah wawasan mengenai sistem informasi sumber daya manusia. Terima kasih.